Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteman pulang bubuhan pian lon ulun di sini saya ini yang selalu setia menemani kawan-kawan dimanapun berada. Seperti biasa, video ini kembali membahas masalah cerita horor, mistik, dan alam gaib, baik itu hantu, genderuwo, kuntilanak, dan yang lain-lainnya. Dan adapun video kali ini berjudul Jalan Makhluk Halus. Diceritakan pada tahun 2000 silam, jadi cerita ini sudah sangat lama, yang dimana waktu itu ada sebuah sekolahan SLTA atau tepatnya sih bernama Sanawiyah gitu ya, tidak disebutkan namanya. Diceritakan pada waktu itu mereka melaksanakan ujian UAS ataupun ujian akhir nasional gitu ya. Dan singkat cerita, hasil dari ujian tadi pun telah disampaikan oleh guru mereka. Bagi mereka yang lulus, mereka sangat bersyukur karena telah melaksanakan ujian dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun di sisi lain, bagi mereka yang tidak lulus, pastilah mereka sangat bersedih hingga air mata berderai dan membasahi pipi mereka. Sebut saja namanya Bunga, yang dimana waktu itu ia tidak lulus ujian. Dia sangat kecewa dengan dirinya sendiri hingga dia menangis sejadi-jadinya. Namun siapa sangka, di balik tangisnya itu, rupanya dia telah kesurupan. Dia nangis ulang-balik, teriak-teriak, terus muter-muter, ulang-balik lagi di lantai. Akhirnya waktu itu kelas mereka geger, dan sebagian guru pun sudah datang menemui si Bunga. Setelah didatangi Bunga, ditanyain, "Nak Bunga, kenapa? Kenapa Bunga? Kenapa?" Sambil ditepuk-tepuk gitu ya, bahunya gini. Namun si Bunga tadi tidak menjawab, dia nangis saja. Nangisnya mungkin seperti ini. Selain siswi dan siswa yang datang untuk menengok si Bunga, guru-guru yang lainnya pun juga berdatangan waktu itu. Akhirnya sampailah ke kepala sekolah yang bernama Anwar. Kepala sekolah mengetahui bahwa anak buahnya ada yang kesurupan, buru-burulah dia ke ruangan itu. Kata Anwar, "Tolong tutup pintunya. Untuk saat ini jangan ada yang keluar ya." Berusahalah kepala sekolah tadi berbicara langsung sama si Bunga tadi. Kata si Anwar, "Datu, kalau boleh tahu siapakah gerangan yang masuk ke tubuh Bunga ini? Dan kalau boleh tahu apakah tujuan Datu ke sini? Menjelaskan semuanya Datu," kata si Anwar tadi. Akhirnya Bunga tadi tidak menangis, dia pun ketawa gitu ya. Nah, kagetlah mereka semua. Ternyata roh yang ada di jiwa Bunga itu adalah kuntilanak gitu ya. Setelah dia ketawa, dia pun ngomong, aku haus, aku mau minum air perasan kelapa," kata si Bunga. Anwar pun menjawab, "Kami bersedia menyiapkan dengan apa yang kamu minta. Tapi tolong setelah ini jangan diganggu lagi anak buah kami. Dan jangan lagi kembali untuk mengganggu yang lainnya," kata si Anwar. Si Bunga tadi diam aja dia, sambil ngeluarin lidah gitu ya. Mungkin dia kehausan. Si Anwar pun waktu itu langsung ya memerintahkan ke salah satu guru untuk menyiapkan perasan air dari kelapa tadi. Dan Anwar pun juga berkata kepada siswi dan siswa yang ada di ruangan itu untuk merahasiakan apa yang telah terjadi. Tolong hal seperti ini jangan sampai ada orang lain yang tahu. Takutnya nanti merambat, kata si Anwar. Tidak lama kemudian air perasan dari kelapa tadi pun ready ya di depan si Bunga. Buru-buru si Bunga tadi bangun dan langsung mengambil gelasnya, langsung menghirupinya. Buk, ya. Sampai habis air itu. Ternyata saking hausnya, gelasnya tadi pun langsung digigit sampai pecah gelas itu. Gelas seperti itu kan tentunya si Anwar kaget. "Wahai Datu, tolong Datu, secepatnya keluar dari tubuh anak ini. Kesian Datu, kesian yang punya tubuh Datu, dia tidak sanggup untuk memecahkan gelas Datu," kata si Anwar. Sesaat si Bunga tadi menoleh ke Anwar dan akhirnya dia pun kembali ketawa. Setelah dia ketawa, barulah si Bunga sadar. Nah, ternyata usut punya usut, rupanya si Anwar tadi tahu bahwa sekolahan itu ada penghuninya, yaitu kuntilanak. Tapi dia tidak mau cerita sama siswi dan siswanya. Mungkin Anwar ini sudah berpengalaman apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya Anwar pun cerita bahwa sekolahan mereka itu terkena jalannya makhluk halus. Oke, kita lanjut ceritanya. Setelah dengan adanya kelulusan sekolah UAS atau ujian akhir nasional, tentunya akan ada yang namanya acara kelulusan sekolah. Dengan adanya acara kelulusan sekolah,
Tentunya guru, siswi, dan siswanya banyak yang sibuk. Baik itu mereka menata panggung, menata meja, sambil bikin bunga-bunga ya di ruangan-ruangan untuk acara besok hari gitu ya. Seharian mereka sibuk waktu itu. Malam pun tiba. Sekitar jam 7 malam, siswa dari sekolah sanawiyah tadi sudah berkumpul semua. Mereka mulai bergotong royong untuk membersihkan halaman, baik itu mengangkut-ngangkut benda yang tidak terpakai, menyusun meja, terus menghias ruangan, menghias panggung, dan lain-lainnya. Mereka bergotong royong dari jam 7 tadi sampai jam 12 malam. Dan akhirnya jam 12 malam pun mereka istirahat. Waktu istirahat itu mereka langsung makan-makan ya. Ada yang makan mie, ada yang membawa bekal dari rumah, dan yang lain-lainnya. Setelah selesai acara makan-makan, rupanya di kelompok mereka itu ada siswa yang nakal ya. Siswa tadi bernama si Dani. Dan ini bukannya kembali untuk ikut gotong royong, membersihkan atau menghias ruangan, justru dia malah ngajak teman-temannya untuk nonton video bokep. Sorry ya kawan-kawan, mohon maaf. Kawan-kawan, kita ini kerja dari jam 7 tadi sampai jam 12 ini. Tentunya kita kan capek. Nah, bagaimana kalau kita hibur dulu? Hiburannya yaitu kita nonton video, kata si Dani. Apalagi di sekolah mereka itu kan memang ada disediakan TV besar gitu ya. Di tahun 2000-an itu kan tidak ada yang namanya kayak istilah digital sekarang ini ya. Cukup lihat handphone udah bisa nonton, cukup membuka laptop, download udah bisa nonton. Jadi mereka waktu itu untuk memutar sebuah film, mereka memutar sebuah film dengan sebuah kaset VCD. Setelah semuanya terkumpul di dalam ruangan, mereka pun langsung ngambil tempat masing-masing. Si Dani tadi paling depan dia, katanya sih biar lebih kelihatan karena siswanya banyak waktu itu. Akhirnya kan dari depan sini jadi ke samping sampai ke belakang, banyak sekitar 20 siswa waktu itu. Nah, beda lagi dengan sosok si Rudy. Jadi Rudy ini orangnya memang agak pendiam dari yang lainnya. Memang sih dia bicara tapi nggak terlalu aktif begitu ya. Si Rudy tadi juga ikut nongkrong di sana, cuman posisinya waktu itu dia paling belakang. Sebenarnya di sini kan ada berjejer sini kan. Nah, dia ini paling belakang. Terus si Rudy tadi juga di depannya ada meja seperti ini ya. Jadi bawahnya nggak kelihatan. Setelah VCD tadi diputar, otomatis kan terdengar aung gitu ya. Apalagi mereka dengan sengaja menyetel musik tadi dengan sangat keras karena di sekolah mereka itu jauh dari pemukiman. Akhirnya mereka bebas seleluasanya. Melihat adegan seperti itu, semua siswa tadi tegang, liatin, gak ada gerak-gerak mereka gitu ya. Nah, beda dengan si Rudy. Rudy yang paling belakang tadi, matanya bukan cuma tegang ngeliat film tadi, tapi bawahnya pun ikut tegang. Akhirnya pelan-pelan si Rudy tadi ngeluarin sebuah pisang gitu ya. Merasa kalian pun juga paham apa itu pisang. Sambil ngeluarin pisang, sambil nonton, dan dia pun memegang gitu ya. Dan memegang pakai tangan sendiri si Rudy tadi, sambil memperhatikan video yang di depannya. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya si Rudy tadi mendapatkanlah apa yang ia harapkan. Jatuh dan berderailah yang namanya air itu ya. Namun si Rudy tadi tetap merasa semangat. Akhirnya dia tetap menonton waktu itu. Teman-temannya kan di depan tuh, semua di depan, dia di belakang, nonton lagi, memegang lagi dia. Nah, waktu itu entah kenapa si Rudy tadi nengok ke samping gitu ya, ke samping. Kan kebetulan di samping itu ada namanya jendela kaca gitu ya. Yang namanya sekolahan kan dia panjang, di bawahnya tembok, terus di atasnya ini kaca gitu ya. Sudah tadi nengok ke kaca, kata Ruby, ada cewek di sana, cewek dengan rambut lurus gitu ya, lurus, panjang. Cuman berhubung si cewek tadi juga menonton ke video mereka tonton, akhirnya kan kelihatan cuma pipinya, hidungnya, ada dahinya. Terus juga kelihatan dari bibirnya, dagunya juga kelihatan. Biasanya kan lurus rambutnya begini. Kenapa kok waktu itu si Rudy melihatnya? Akhirnya Rudy berbisiklah sama temannya yang ada di depan. Kawan. Kawannya pun menoleh ke belakang. Ada apa? Kata kawannya. Itu enggak itu ada cewek di depan tuh. Melihat video kita, nggak apa-apa lah, kata si Rudy. Temannya pun langsung menengok. Mana cewek? Mana ada cewek? Nggak ada. Wah, kamu nih bohong aja. Ganggu konsentrasi aja, kata si temannya tadi. Otomatis kan Rudy merasa kaget. Masa dia melihat, temannya nggak melihat? Akhirnya dia kembali memperhatikan cewek tadi. Dia perhatikan. Cewek tadi masih ada. Cewek tadi posisinya diam, berdiri, sambil fokus menonton video yang mereka tonton. Akhirnya Rudy mencoba untuk tidak fokus sama si cewek tadi. Mungkin katanya bayangan aja.
Karena dia kembali lagi menonton video yang di depannya, fokus sambil tangannya mulai bergerak, mau olahraga tangan gitu ya. Tapi dia merasa nggak enak hati dia sama si cewek tadi. Nengok lagi dia sama cewek tadi, masih ada cewek tadi, jelas kelihatan. Akhirnya karena penasaran, dia pun memasukkan pesannya, keluarlah dia dari ruangan itu, dari belakang, dan menyusul ke cewek yang ada di samping tadi. Setelah dia ke tempat cewek tadi, nggak ada apapun di sana. Kaget Rudy, loh mana lah cewek tadi? Maka di sini dia tadi. Akhirnya dia lurus lagi ke depannya untuk melihat ya, kiri kanan lihat dia, gak ada satu orang pun di sana. Waktu itu dia masih menganggap bahwa cewek tadi manusia di dunia. Dia nggak sadar bahwa cewek tadi adalah kuntilanak. Karena merasa tidak ada orang lain di sana, akhirnya dia balik lagi ke ruangan tadi. Balik lagi dia nonton. Habis nonton masih adegan kayak tadi, aung gitu, dia kembali menengok ke jendela. Waktu itu belum terlihat cewek tadi. Nonton lagi dia, matanya tegang yang balik ke sana. Terus tangan tadi mulai kembali untuk olahraga pelan-pelan gitu ya si Rudy tadi. Nah setelah lagi asik-asiknya menonton, tiba-tiba matanya kembali lagi melirik ke jendela tadi. Lihat ini, nah ternyata cewek tadi ada lagi. Buru-buru lah si Rudy menyelipkan punya dia itu ya, diselipkan terus ditarik lagi selipnya biar aman ya. Langsunglah dia pukul lagi ke teman di depan. Kawan, itu nah cewek. Mana kan langsung nengok, mana? Gak ada cewek di sana. Terus jangan berpikir macam-macam di malam hari, kata kawan yang tadi. Otomatis kan kawan-kawan yang lain juga nanya, ada apa perut. Temannya yang di depan dari temannya lagi ya. Itu nah, kalian melihat nggak ada cewek di situ? Dan temannya ada beberapa orang tadi pun langsung memilih juga ke jendela tadi. Tapi nggak ada apapun yang mereka lihat. Hah, kata Rudy, jangan-jangan yang di depan itu bukan manusia lagi. Akhirnya dia keluar lagi dari ruangan itu untuk menengok si cewek yang ada di samping jendela tadi. Setelah sampai ke sana, tidak ada sesuatu pun yang ia lihat. Setelah tidak ada yang dilihatnya, dia kembali lagi buru-buru ke ruangan tadi. Waktu itu dia merasa sudah mulai tidak enak hati. Dia sudah merasa melihat sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Jangan-jangan itu kuntilanak, kata si Rudy. Dia pun langsung diam aja di ruangan itu, nggak ada ngomong sama sekali. Olahraga tadi juga udah nggak ada lagi karena sudah mentah gitu ya. Sekitar jam 2 malam mereka pun berpindah tempat ya, dari tempat PCD tadi berpindah tempat ke ruangan kelas 1A ya waktu itu. Karena di ruangan itu tempatnya agak besar, terus enak buat mereka tidur. Karena si Rudy tadi merasa sudah tidak enak hati, akhirnya dia ngomong sama teman-temannya, kawan-kawan tolonglah kalau nanti ada yang keluar dari ruangan ini atau kalian mau pindah tidur dari ruangan ini, tolong dibangunin aku biar aku ikut kalian. Aku merasa nggak enak hati di sini, kata si Rudy. Kata temannya, wah aman aja, tidur aja, nggak ada apapun di sini, aman. Akhirnya mereka mulai tidur. Jadi waktu itu Rudy nggak bisa tidur, dia masih kepikiran sama cewek tadi. Siapa cewek tadi lah? Kayaknya sih kalau kulihat dari samping cantik, hidungnya mancung, bibirnya putih, terus bibirnya agak seksi gitu, kata si Rudy tadi ya di dalam hatinya. Meja, dia rebahan di atas meja sini sambil gini ya, terlantang gitu kan, sambil gini, sambil memikirkan cewek tadi. Namun entah kenapa, tiba-tiba dia langsung merinding, dingin ya badannya. Ada apa lah, ada apa lah. Sementara teman-teman yang lainnya udah tidur semua. Maka waktu itu lampu di sekolah itu dimatikan lagi ya. Akhirnya si Rudy bangun dari mejanya, lalu dia berdoa sama Yang Kuasa, ya Allah, semoga malam ini tidak ada apapun yang terjadi. Semoga malam ini semuanya selamat. Semuanya kuserahkan kepadamu ya Allah, kata si Rudy. Dan akhirnya dia pun kembali rebahan dan ketiduran. Waktu itu dia tidurnya telantang ya, telantang gini ya. Tiba-tiba matanya langsung kebuka sendiri, tak kan. Nah dia tidur gini, tahu-taunya di tepat di kepala dia ini ada bayangan, ada putih-putih gitu ya. Otomatis ngeliat gitu kan, dia langsung ngeleh. Ada apa ya? Ternyata yang dilihat dia si cewek yang ada di jendela itu. Si Rudy itu memperhatikan dari pinggangnya, dia perhatikan sampai ke atas gini ya. Dan nampaklah dari si cewek tadi. Memang cewek tadi ini kan bisa meja, tapi dia nyamping gini, pelan jalannya. Jadi si Rudy tadi yang ujungnya nampaklah pakaian si cewek tadi. Jadi pakaian si cewek tadi memang putih,
tapi ada hiasannya di bajunya itu, kayak bunga-bunga hiasan gitu ya, ada bunga-bunga gitu. Terus dia juga memperhatikan rambutnya panjang, lurus ini, diperhatikan sampai ke belakang ini rambutnya. Kan si cewek tadi nyamping ini ya, hidungnya mancung, bibirnya seksi, terus sini putih, pokoknya waktu itu kelihatan cantik lah si cewek tadi. Si cewek tadi menjauh dari Rudy memperhatikan. Nah di bawahnya itu ternyata cewek tadi tidak menginjak lantai, kayak mengembang gitu ya, biar senampak, cuman di bawahnya hilang sempat hilang di bawahnya itu. Cewek tadi lurus pelan jalannya mengarah ke pintu, dan sampai pintu langsung hilang. Rudy pun langsung bangun ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, apakah aku ini mimpi? Dibilang mimpi ya tidak mimpi, karena kan kenyataan. Dia mikir ya, apakah aku mimpi? Oh enggak, ini enggak mimpi. Melihat teman-temannya masih ada, pada tidur semua, kata itu teman-temannya. Akhirnya dia langsunglah tidur lagi dengan posisi miring. Dia mempercayai dengan tidur posisi miring, maka orang sebelah tidak bisa mengganggu dia. Habis itu dia ketiduran lagi. Setelah tidur, ini gaduh, kayak meja dilempar. Kebangunlah si Rudy tadi, kaget dia. Dia semenjak dia bangun, duduk, melihatlah dia dengan sesuatu benda apa yang berbunyi tadi. Nah rupanya meja yang besar ini seperti ini ya, mejanya muter-muter di dalam ruangan itu, muter-muter jatuh ke lantai. Kan lantainya waktu itu papan ya, otomatis kan bunyi, muter-muter lagi mejanya, jatuh lagi ke dinding, bunyi lagi. Memperhatikanlah si Rudy tadi dengan benda itu. Setelah meja tadi jatuh, akhirnya diamlah meja itu. Waktu itu Rudy mengira bahwa teman-temannya yang telah mengerjai dia. Oi kawan-kawan, jangan kayak gitu kalau mau mengganggu orang. Taulah, aku ini kebangun, taulah, kata si Rudy tadi dengan nada yang kasar gitu ya. Akhirnya Rudy jalan menghampiri meja tadi, diangkat dia, langsung dilempar, melempar gitu kan, langsung bunyi gitu ya. Nah, karena si Rudy tadi melempar bangku tadi dengan keras, akhirnya teman-temannya semua kebangun. Woi, kenapa Rudy? Kata teman-temannya. Langsunglah dinyalakan lampu oleh teman-temannya tadi ya. Akhirnya ruangan itu terang. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalian kan yang ngerjain aku tadi. Kalian kan yang pertama melempar bangku ini, kata si Rudy. Orang teman-temannya aja tidur semua, mana ada mereka yang ngaku. Akhirnya Rudy sejenak mengambil napas dalam-dalam gitu ya. Terpikirlah dia waktu itu ke perempuan yang barusan ia lihat. Apakah hal ini berkaitan dengan perempuan tadi? Kata si Rudy. Takut banget ya. Sementara teman-temannya tadi kembali lanjut tidur. Cuma si Rudy yang nggak tidur. Apakah ini gangguan? Apakah ini gangguan? Kata si Rudy. Akhirnya dia kembali lagi ngusap-ngusap tangan gini ya. Karena waktu itu subuh memang sudah terasa dingin. Gak lama kemudian si Rudy pun tertidur.